Jadi ini dia mode-mode settingan exposure yang ada di kamera. Beberapa di antaranya ini ada mode otomatis. Hai, jumpa lagi di channel Pridio, channel yang membahas tentang fotografi dan teknologi. Dan di video kali ini kita akan membahas settingan kamera untuk pemula atau buat teman-teman yang baru pegang kamera. Settingan ini bisa diterapkan buat semua tipe kamera, jadi apapun kamera teman-teman, kalian bisa menerapkan apa yang saya share di video kali ini. Kalau saya sendiri, saya pakai kamera Canon 550D, ini kamera pertama saya. Nah, buat fotografi dasar, ada 3 hal yang perlu teman-teman pelajari. Yang pertama, cara mengatur exposure atau pencahayaan. Itu gunanya supaya foto kita tuh nggak over atau underexposure. Saya udah pernah bikin video tentang exposure. Kalau misalnya teman-teman belum lihat dan ingin lihat, kalian bisa cek link yang ada di sini atau cek link yang ada di description box. Kemudian yang kedua yang perlu kita pelajari yaitu cara menentukan fokus ya. Cara menentukan titik fokus supaya kita nggak salah fokus. Kemudian yang ketiga, kita perlu belajar komposisi foto supaya foto kita lebih enak dilihat atau lebih artistik itulah. Nah, itu 3 hal dasar yang perlu kita pelajari sebagai fotografer pemula. Sekarang langsung aja kita bahas settingan kamera untuk pemula atau buat teman-teman yang baru pegang kamera. Kayaknya lebih jelasnya lagi kalau misalnya saya hands on aja kali ya, supaya teman-teman bisa langsung lihat settingan kameranya seperti apa. Oke, di kamera ini ada beberapa mode ya, ada mode manual dan mode autofocus. Nah, mode autofocusnya juga ada beberapa mode. Ada mode AV, TV, P, dan lain-lain. Bedanya apa? Bedanya ada di prioritas. Misalnya kita pakai mode yang AV ini. Di mode AV ini yang diprioritaskan adalah diafragma. Jadi kita bisa ganti diafragmanya di sini. Tapi kita nggak bisa mengatur speed. Jadi kalau misalnya diafragmanya kita ubah, speednya akan menyesuaikan. Gitu. Ya, kalau kita ubah diafragmanya, angka F di sini kita ubah, speednya akan menyesuaikan. Oke, dan untuk settingan awal, saya sarankan teman-teman pakai mode auto dulu, full auto. Ini full auto exposure dan autofocus. Setidaknya kita belajar membuat foto bagus dengan mode auto dulu. Kalau misalnya mode auto udah bisa membuat foto yang bagus, kemudian kita belajar membuat foto dengan mode manual. Kalau di kamera itu mode manual logonya M. Ini ya, ada logo M, mode manual. Oke, kalau di kamera lain juga sama sih, mode manual juga logonya M. Kalau saya sendiri, saya selalu pakai mode manual exposure untuk foto karena hasilnya bisa sesuai keinginan saya, mau dibuat terang atau gelap. Karena terkadang cahaya yang over atau underexposure dibutuhkan untuk memberi efek tertentu. Kalau pakai mode auto, hasilnya pencahayaannya normal aja ya, hasilnya aman, nggak over atau underexposure. Nah, kalau udah bisa setting exposure, sekarang kita belajar menentukan titik fokus atau membuat foto bokeh. Tips membuat foto bokeh juga saya udah pernah bikin videonya, kalian bisa cek aja langsung di description box. Selanjutnya kita pilih quality image. Quality image itu ada JPEG dan RAW. Dan ini juga udah pernah saya bikin videonya. Jadi gini, sebenarnya tuh saya udah bikin part-partnya. Ini tuh video ini kayak semacam rangkumannya gitu. Jadi supaya videonya nggak kepanjangan, jadi saya bikin part-partnya. Jadi kalau misalnya teman-teman bingung di part menentukan exposure, atau bingung di part menentukan titik fokus, atau bingung di part tentang quality image, ya kalian bisa cek link yang ada di description box. Selanjutnya kita bisa setting picture style dan white balance. Picture style saya pilih standar, kemudian white balance juga saya pakai yang auto. Untuk picture style dan white balance ini kalian bisa explore sendiri ya, sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Intinya buat teman-teman yang baru belajar fotografi, kalian perlu tahu cara setting exposure, cara menentukan titik fokus atau membuat foto bokeh, dan komposisi foto. Ada satu tips lagi nih tambahan dari saya, kalian sering-seringlah melihat foto bagus, jadikan itu sebagai referensi, tiru sampai bisa, kemudian kembangkan dan bikin yang lebih bagus versi kalian. Semoga penjelasan saya mudah dipahami, dan kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, mungkin itu ya info yang bisa saya share kali ini. Semoga videonya berguna buat teman-teman. Kalau misalnya kalian suka, silahkan like, comment, share, dan subscribe buat yang belum subscribe. Jangan lupa aktifkan tombol notifikasi supaya teman-teman tahu kalau misalnya saya upload video baru. Terima kasih yang udah nonton. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Bye-bye.